Mbak N, kita lihat kartunya ya. Pertanyaan pertama, kalau saya bercerai, apa kehidupan saya akan lebih baik tanpa suami? Akan semakin baik, akan semakin memuaskan, akan lebih stabil, akan lebih membahagiakan, akan lebih tenang. Pertanyaan pertama sudah saya jawab. Kalau saya bercerai, kehidupanmu akan baik-baik saja. Ya, Ace of Cup. Akan ada orang baru yang datang kepadamu, yang akan membuatmu, yang akan membantumu menyapu segala kepedihan hatimu. Ini jawaban nomor pertama. Ya, akan ada orang baru yang hadir untuk membangun dari awal, untuk membantumu, ya. Kemudian nomor 2, setelah bercerai dari saya, bagaimana kehidupan suami akan semakin sukses dan bahagia, atau bagaimana? Terpuruk. Dia akan nggak punya uang, dia akan kehilangan pegangan. Tapi dia tidak mau mengakui rasa cintanya. Dia tidak mau terlihat membutuhkan. Dia akan bertahan kepada apapun kondisinya saat ini. Seperti itulah nanti dia tidak mau berterus terang bahwa dia mencintai Mbak. Tidak mau terlihat lemah. Ya, dia tidak mau terlihat, oh saya membutuhkanmu, kalau kamu pergi aja gitu. Padahal dia dalam hatinya nelongso gitu. Apa yang dibicarakan dengan apa yang dia rasakan itu berbeda, ya. Nomor 3, setelah saya bercerai, bagaimana kelanjutan hubungan dengan istri pertamanya, apakah akan lebih baik? Dia ketergantungan, dia tidak akan bisa lepas dari istri pertama. Dia ketergantungan energi istri pertama, sehingga bagaimanapun juga dia tidak akan melepas istri pertama. Ya, istri pertama is the best gitu buat dia. Istri pertama yang dia utamakan, dia karena ketergantungan energi. Nomor 4, apakah ada unsur magic selama saya menjalin hubungan dengan suami saya? Mbak ini kan sudah saya bilangin, ini energi leluhur. Mbak itu kesurupan, nggak ada pemikat. Nine of Swords, nggak ada pemikat. Nggak ada pemikat. Mbak itu nggak denger kata saya. Udah dibilang putusin kutuk dan karmanya sehingga nggak berlarut-larut. Mbak membiarkan diri berlarut-larut. Sekarang nanya, kena pelet apa enggak? Ini energi leluhur. Mbak kesurupan. Dia kesurupan. Mbak itu zaman dahulu adalah orang yang dia cintai. Tapi tidak jadi. Sekarang begitu lagi, diulangi. Ini siklus leluhur. Ini siklus leluhur yang dia selalu berbohong, berputar-putar. Semua orang dia tawarin
eh, bersama dia, itu dia adiksi gitu loh. Jadi dia ngambil energi adiksinya dari istri pertamanya, kayak gitu. Ini energi leluhur, nggak ada. Kalau energi leluhur itu kayak kesurupan, kayak Mbak kena pelet, padahal Mbak sendiri yang lemah imannya. Setelah punya istri lagi, apa akan cukup sama perempuan itu, ataukah akan ada perempuan-perempuan lain lagi? Setelah punya istri lagi, bebannya tambah berat. Setelah punya istri lagi, bebannya tambah berat. Banyak dibebani tanggung jawab. Harus gini, harus gitu. Istri ketiga ini lebih parah daripada istri pertama. Page of One, kekanak-kanakan, nyuruh ini nyuruh itu, nggak boleh gini nggak boleh gitu, mengekang kebebasannya, mintanya diturutin gitu loh. Nine of One, ya dia terpenjara di dalam hubungannya dengan suami istri ketiganya ini. Dia terpenjara. Untuk usahanya suami saat ini, kurang berhasil baik. Three of Pentacle, kerjasama yang dilakukan oleh suami dengan orang-orang sekitarnya atau dengan pekerjaannya tidak berhasil dengan baik. Nine of Pentacle kebalik. Seven of Pentacle, ya dia mengira dia akan mendapatkan keberuntungan di depan, tapi ternyata nggak ada. Saat ini dia terpuruk. Kedepannya bagaimana? Untuk usahanya suami kedepannya bagaimana? Untuk usahanya suami kedepannya bagaimana? The Empress. Kesan. Ya, dia dikendalikan oleh wanita-wanita ini. Knight of Pentacle, Five of One, banyak kompetisi. Kedepannya nanti akan ada wanita lain lagi. Ini yang nanti akan membuat si para wanita ini terlalu banyak kompetisi di dalam hubungan ini sehingga saling bertengkar. Uangnya tidak ada, semuanya ngelihat suamimu punya uang, kenyataannya nggak ada. Mereka semua seperti perasaannya sama, seperti ketipu dengan Mbak. Itu yang terdeteksi di kartumu. Sepertinya dia minta maaf ya Mbak. Ini kartunya bilang Mbak tidak menikah dengan dia. Kartunya ini bilang Mbak tidak menikah dengan dia, sehingga Mbak kalau mau tinggal aja. Bener Mbak? Kartunya bilang begitu.
Kartunya bilang Mbak hanya nikah siri, minta maaf. Tapi kalau di dalam hukum semesta, pernikahan siri itu tidak dihitung, tidak dimasukkan. Jadi kalau Mbak minta cerai padahal itu cuman kawin siri, Mbak hanya buang-buang waktu. Mbak tinggalkan saja. Karena Mbak hanya menambah panjang daftar deritanya Mbak. Apa yang Mbak harus lakukan dengan masalah ini? Ya, Mbak kalau minta persetujuan dari dia untuk bercerai, tidak akan dia ceraikan. Judgment. Tidak akan dia ceraikan. Buat kartu, Mbak tidak menikah. Kalau Mbak menikah, Mbak pasti akan dapat izin dari istri pertama, dan ketiga, dan keempat. Mbak mau sampai kapan menipu diri sendiri? Karena di kartunya jelas Mbak tidak menikah. Mbak memanipulasi perkawinan sirih supaya bisa menjadi bersama dia, dan Mbak terluka sendirian. Nafsu, emosi, kendali diri, kelemahan Mbak itu. Mbak hanya selalu dijadikan orang ketiga. Mbak yang harus memutus. Mbak yang harus pergi meninggalkan dia. Baru bebannya jalan. Bebannya tidak jalan. Bebannya tidak di Mbak. Kalau Mbak meminta persetujuan, dia tidak akan pernah mau menceraikan Mbak. Dan perkawinan ini cuman omong kosong besar. Ini kata kartu, sorry. Itu yang terbaca. Kalau mau maju, di depan ada jodoh baru, kehidupanmu lebih tenang, Mbak pilih yang terbaik buat diri Mbak sendiri. Hubungan ini adalah cuman pembayaran karma leluhurnya Mbak. Ya. Dan saya rasa kalau dia bisa seenaknya, Mbak juga bisa seenaknya. Pergi saja, tinggalkan. Kalau ini cuma perkawinan main-main kok. Kartunya bilang ini tidak ada. Mbak membohongi diri sendiri. Mbak membohongi diri sendiri dengan selembar surat palsu. Iya, ini tidak ada di kartu di sini, tidak bilang Mbak menikah. Mbak hanya menjadi orang ketiganya. Selalu menjadi orang ketiga. Nanti dia dihadirkan lagi orang baru, Mbak menjadi orang ketiganya terus. Begitu. Karena ini hubungan pembayaran, pelunasan, penuntasan karma leluhurnya Mbak. Jadi kenapa Mbak harus mengulang siklus? Dan ini sudah pernah kita bahas. Saya di sini cuma mengingatkan Mbak. Kita sudah pernah membahas ini. Jadi jangan suka menipu diri sendiri, karena Mbak hanya akan didatangkan orang-orang yang menipu. Karma terbesar datang dari diri sendiri. Karena Mbak suka menipu diri sendiri, Mbak didatangkan oleh lelaki-lelaki yang suka menipu kehidupan Mbak. Berikan diri Mbak terbebas dari karma dari diri sendiri. Fair dengan diri sendiri. Supaya Mbak dikasih orang-orang yang fair, yang jujur, yang terbuka, yang sayang sama Mbak. Gitu kartunya. Oke, minta maaf kalau kartunya terlihat kasar. Tapi sudah saya jawab semua. Silakan diputus kutuk dan karmanya leluhur. Ya, kalau dengan saya berbayar, nanti saya kasih link gratis. Terima kasih.